Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sampun muliaken para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh bini sepuh, sedaya para bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat niki tasik diparingi umur, tasik diparingi kesempatan, paringi nikmat oleh Allah saged jamaah subuh ngantos ngaji, dan insyaallah mugi-mugi barokah berkah hidup kita, urip kita sedaya, keluarga anak putu kita dan sedaya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa sahabitin summa ila jami'il awliya'i wa sholihin wa syuhada'i wal amilin wa sunifin wa susunan al-mu'allif fi hadzal kitab Syekh Alim Fadil Salim bin Humair wa ila hadratis Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani summa ila jami'i masyayikhina Sayyidul Maghfirah Sunan Rabbi Ruhina hadratis Syekh Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil Syekhuna Khalil bin Nawawi summa ila jami'i masyayikhina kulluhum rasulil mafruh thumma ila baina matina syana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisan wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabi'uha utawi kang kaping 14 ayataqida ku yen tong yakinaken sapa abdun qillata qadayahu ing saiti putusane Gusti Allah alaihi ing atase abdun wa qillata taklifihi lan ing kidii tuntutane atau kewajibane Gusti Allah ing abdun. Mengingat pembahasan yang lalu tentang bagaimana orang itu dianggap cinta nang Gusti Allah niku ditingali saking 10 perkara. Yang pertama kemarin adalah orang itu memiliki keyakinan di hatinya bahwasannya Allah itu zat sing terpuji dari sisi manapun, tidak punya celah sama sekali. Niku yang pertama. Yang nomor 2, hamba niku punya keyakinan bahwasannya Allah niku dat sing sangat sae, dat yang sangat baik sekali kepada hambanya. Kemudian nomor 3, hamba niku berkeyakinan bahwasannya kebaikannya Gusti Allah kepada hambanya niku jauh lebih besar ketimbang amal perbuatan baiknya manusia. Sakniki sing nomor 4. Yang keempat, hamba niku dianggap cinta nang Gusti Allah kalau di hatinya sudah ada keyakinan bahwasannya kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu hanya sedikit dibandingkan nikmatnya Allah. Monggo kita angen-angen selama 24 jam salat niki cuma 5 kali yang wajib. 5 kali niku 17 rakaat. Kalau dimenitkan insyaallah boten sampai setengah jam. Tidak sampai setengah jam. Artinya dari 24 jam niku tidak sampai setengah jam kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk sholat. Nomor kali puasa dalam 12 bulan hanya 1 bulan yang Allah wajibkan. Dan zakat pun itu kalau mampu. Niki menunjukkan bahwasan kewajiban yang Allah berikan kepada manusia niku kita harus yakin di hati kita ini hanya sangatlah
sedikit dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ngonten niku sudah sedikit tapi masih meninggalkan. Wa khamisuha utawi kang kaping 5 ayyakuna iku yentong ya ana sapa abdun fi ammati awqatihi ing dalem ake-ake waktune abdun khaifan iku kang wedi wajillan tegese wedi min iradi saking mingoni Gusti Allah taala anhu saking abdun wasul bimalan den cabute barang akramahu kang muliaken sapa Allahu ing abdun bi kelawan ma min ma'rifatin bayani saking ma'rifat wa tauhidin lan tauhid wa ghairihi malan liyani ma'rifat lan tauhid. Yang nomor 5, seorang hamba niku dianggap cinta nang Gusti Allah kalau seluruh waktunya niku dia ada rasa takut Allah niku berpaling dari dirinya. Niki makom sing sampun tinggi nggih. Jadi dalam setiap waktu niku dia ada rasa takut dalam hatinya Allah niku berpaling kepadanya. Nah, ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba niku manusia niku lupa nang Gusti Allah. Gampang tengarannya Gusti Allah niku. Lek kita iling Gusti Allah niku tandanya Allah iling kita. Ngoten mawon cirine niku. Lek kita lalai lupa nang Gusti Allah, ini menunjukkan Allah sudah tidak memperhatikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada rasa takut Allah berpaling seperti itu menunjukkan ada cinta di hatinya. Nah, terus ulama yang sudah tinggi niku bahkan tidak ada maksiat yang paling besar adalah kecuali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Niku sudah makom-makom yang sudah tertentu. Kemudian ada rasa takut di hatinya, nikmat kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, kemuliaan ilmu, kemuliaan ma'rifat niku mengenal Gusti Allah secara lengkap sifat-sifat niku. Kemudian kemuliaan pemahaman tauhid nang dirinya, pemahaman fikih dan lain sebagainya, itu ada rasa takut dalam hatinya diambil oleh Allah. Karena semua pengetahuan yang kita miliki niki sakit Allah ambil kapanpun Allah mau. Nah, ini ada rasa kekhawatiran oleh Allah diambil, berarti dalam hatinya niku sudah ada rasa cinta nang Gusti Allah. Sadisu atau yang kaping 6 asroh ayyara iku yento ningali sapa iki yento yakinaken sapa abdun anna sak temene abdun fi jami ahwalihi dalam sakabehane tingkane abdun wa amalihi lan pira-pira anangane abdun muftaqirun iku wong kang butuh ilaahi maring Gusti Allah. La ghaniya ora ana kang dibutuhaken iku maujud lahu maring abdun anhu saking Gusti Allah. Sing nomor 6, seorang hamba niku dianggap memiliki cinta nang Gusti Allah kalau dalam hatinya niku ada keyakinan bahwasannya dalam keadaan apapun dia tidak membutuhkan selain butuh nang Gusti Allah. Ndak butuh sinten-sinten. Dia mek butuh Gusti Allah. Nah, niki tentu kita piyambak sing ngertos. Kadang kita niki seakan-akan boten butuh Gusti Allah. Banyak dalam sisi hidup kita ini terlalu menggantungkan ten makhluknya Gusti Allah. Nah, kalau kita di hati sudah penuh hanya Gusti Allah sing dibutuhkan dalam keadaan apapun, punya keinginan apapun hanya Gusti Allah sing disandari, boten lintuni Gusti Allah, berarti niku cinta nang Gusti Allahnya sampun tertanam. Karena sampai wonten donga-donga niku doanya niku hanya pujian nang Gusti Allah, doanya hanya sedikit. Pernah kalau diparingi donga oleh guru kula niku sak halaman niku isinya pujian semuanya. Allahumma ya imadaman la imadalah, ya sanadaman la sanadalah, ya dukhraman la dukhralah, ya ghiathaman la ghiathalah. Semua itu kata-katanya hanya sandaran nang Gusti Allah. Kemudian di doa niku hanya kata
la syarika laka ya rabbi, hanya itu akhirnya tidak adanya menyekutukan ya Allah, terus baru minta hajatnya nang Gusti Allah. Donga sak halaman niku hanya sandaran nang Gusti Allah. Nah, donga-donga sing ngonten-ngonten niku sangat penting kita amalkan, kita hafalaken. Di mana dalam donga niku ada sandaran sepenuhnya nang Gusti Allah. Kan ini Allahumma ya imadaman laman, ya Allah tidak ada sandaran kecuali Engkau yang tempat menyandar, dan seterusnya ngonten niku. Nah, orang kalau sudah di hatinya niku hanya ada kebutuhan nang Gusti Allah niki saestu jenengan saged ngangen-angen, saged jenengan apa istilahnya itu menjiwai, merenungi ngeten-ngeten niki, maka sedoyo masalah apapun yang menimpa pada diri kita niki tidak ada semuanya yang kelihatan besar. Dan kebutuhan apapun niku kalau sudah Allah menjadi sandaran kita, maka tidak ada yang muhal, semuanya bisa mungkin le Allah ngersakaken. Nah, ngenten niki boten saged instan, tapi butuh latihan. Jenengan butuh napa mawon iling, hanya Gusti Allah sing saged memenuhi. Jangan sampai kita niki ngandalkan tiyang mawon nggih gak ada masalah, lari ke makhluknya Gusti Allah, lari sana cari solusi, lupa nang Gusti Allah. Kena masalah lari sana lagi, butuh niki lari sana. Kok ini makhluk niku saged memenuhi kebutuhannya, padahal makhluknya Gusti Allah niku hanya alatnya Gusti Allah untuk memenuhi kebutuhannya manusia, tapi tetap hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhannya manusia. Nah, ngeten niki harus kita tanamkan kepada anak kita, pada keluarga kita pun di hati niku hanya Gusti Allah maun yang jadi sandaran. Kalau pernah niku orangnya langsung niku sing curhat niku. Dia kena masalah yang sangat besar. Asalnya seorang pengusaha bangkrut, ninggal hutang niku 2M. Hutangnya niku 2M. Dia ngelamar saking bangkrutnya niku nggih. Sampai telur satu niku dimakan orang 4, Masya Allah. Telur satunggal niku dimakan orang 4 sak keluarga. Saking nemene anjloke hidupnya niku. Listrik ini bukan saged bayar, sudah pakai lampu api ngeten niku. Saking nemennya niku. Dia melamar kemana-mana sudah buntu, tidak sampai 2 tahun niku boten nerima pekerjaan sinten-sinten. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia putus asa tentang makhluk, tapi boten putus asa nang Gusti Allah. Setiap hari dia datang ke masjid, Dia hanya bilang kepada Allah. Tiap hari dia memperbanyak istighfar kepada Gusti Allah, kemudian hanya bilang, ya Allah, hanya Engkau tempat saya bersandar. Dia lakukan selama 1 tahun itu, dia hanya ke masjid setiap hari. Dia udah nggak kerja, tapi nggak kerjanya bukan karena putus asa, karena memang sudah nggak ada yang menerima dia bekerja. Tapi dia datang ke rumahnya Allah, ke masjid setiap saat. Bahkan setiap harinya dia hanya di masjid baca istighfar, dzikiran pada Allah. Apa yang terjadi singkat waktu? Sekarang orangnya bisa membangun pondok, membangun panti asuhan dan lain sebagainya. Dari kondisi yang sangat dia dihubungi seorang direktur perusahaan yang komunikasinya sudah terputus selama 5 tahun, dan itu pun perantaranya mulai sekian orang ketemunya niku artinya nopo? Tiang niku sampun mentok, tapi masih lari nang Gusti Allah, Allah tidak akan meninggalkan. Tapi lek kita gak ada masalah lupa nang Gusti Allah, tidak akan selesai masalahnya niku. Tidak akan selesai. Kan saestu jangan pernah di hati kita niki wonten liyane selain Gusti Allah. La syarika laka ya Rabbi, tidak ada yang menyekui Gusti Allah niku, tidak ada menyekutu niku dalam hal apapun. Tidak ada yang bisa memberikan kebutuhan kita, tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan kita, tidak ada yang bisa menghilangkan masalah kita. Semua tidak ada kecuali Allah yang bisa memenuhi semua itu. Nah niki saestu jenengan nopo nggih? Latihan terus ngeten iki, latihan. Lek ada masalah iling Gusti Allah, nopo ndak ada nikmat iling Gusti Allah. Itu niki tak bisa seistan niku.
sabiuha utawi kang kaping 7 asyrah aya di maiku yen to ngelanggengaken sapa abdun dzikrahu ing dzikire abdun ing Gusti Allah biasa nima kelawan luwih apik barang yakdiru kang mampu sapa abdun alaihi ing atase ma minhu saking dzikir. Yang nomor 7, orang itu sudah cinta nang Gusti Allah kalau melanggengkan dzikirnya, seneng dzikir nang Gusti Allah sak mampu-mampune. Dzikir iling nang Gusti Allah semampu-mampunya dengan sebaik-baiknya dzikir yang dia punya, yang dia mampu. Jadi tidak bisa orang seneng Gusti Allah enggak ate dzikiran mboten angsal. Tentu dengan dzikiran yang beda-beda setiap orangnya. Dzikir niku saged dimaknani dengan dzikir seperti kita biasanya niku mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah wonten niku. Dzikir niku saged dimaknani sing penting jenengan iling Gusti Allah niku ngedarane dzikir. Nah, dzikir maknane kan kalih. Dzikir niku nggih menyebutkan nggih iling Gusti Allah niku namanya dzikir. Nah, semua makhluknya Allah niki diciptakan oleh Allah sebagai alat iling Gusti Allah. Ya jenengan walaupun di sawah mencangkul atau nopo wonten sawah niku tapi eling Gusti Allah niku masuk dzikiran. Jadi dzikir niku bisa dzikir dalam hati, bisa dzikir secara lisan, niku sedaya semua bisa menjadi dzikir nang Gusti Allah. Dzikir bisa digunakan tidak hanya posisi duduk, jenengan posisi jalan saged dzikiran, posisi napa niku tiduran saged dzikiran. Dalam posisi apapun jenengan saged dzikir Gusti Allah. Jadi dzikir itu enggak dibatasi tempat, boten dibatasi ruang, boten dibatasi waktu. Dzikiran niku dalam kondisi apapun kita niki bisa dzikir nang Gusti Allah. Nah, tapi ngenten nggih, tapi kita saestu kula nyuwun panjenengan jenengan harus gadah wiritan-wiritan sing jenengan istiqomah setiap harinya niku wonten. Tiyang niku kula pesene guru niku jangan sampai kita niki boten gadah amalan sing istiqomah. Jenengan mampune istighfar 100 kali, boten napa-napa, yang penting istiqomah. Istighfar 1000 tapi setahun sekali atau 1 bulan sekali. Niku lebih baik istighfar 100 kali tapi yang istiqomah setiap hari. Istiqomah secara waktu, istiqomah secara jumlah, istiqomah secara bacaan. Niki jenengan saestu harus punya. Nopo sing jenengan mampu, sing jenengan saged istiqomah dan jenengan pahami pikiran niku. Jenengan maknani, paham tujuannya wiritan niku nopo, jenengan harus gadah. Jangan sampai kita niki mboten gadah amalan sing istiqomah setiap hari. Monggo sak jenengan mampu. Sing kan biko terima sak mampune tapi niku wiritan yang paling baik monggo panjenengan. Lek pesen guru kula, lek jaman sakniki niki mboten wonten wiritan sing lebih sae ketimbang istighfar dan sholawat. Lah napa kok istighfar? Sakniki niki maksiat sampun kelihatan ten pundi-pundi. Ketokane ten griya tapi maksiate ten HP niki. Didelok napa mawon niki. Ten HP ini di rumah. Lek rumiyin terus guru kula santri dilarang menonton bioskop karena memang tempat maksiat. Dan ngeten niku aten bioskop. Sakniki pun ndak dilarang ten bioskop. Wong bioskopnya wonten ten HP ini piyambak. Sehingga pesan guru kula niku sakniki usahakan istighfar dan sholawat niku jangan pernah ditinggalkan dalam setiap hari. Sing nomor kali baca Al-Qur'an niku jangan sampai jenengan tinggalaken. Niku amalan-amalan sing jangan pernah kita tinggal. Kalau jenengan sudah gada istiqomahan amalan ngenten niki, maka sirnya asrarnya Gusti Allah niku saged melebet ten panjenengan lang niku sing jogo panjenengan niku. Jadi wiritan amalan niku la wonten malaikate, wonten khaddamil istilah wong thariqah wonten niku. Lah niku sing menjaga kita. Tapi saestu jangan sampai salah niat. Jangan sampai niatnya kita murni taqarrub mendekatkan Gusti Allah. Nek kula ajari niat amalan napa mawon ta amalan niki niat ini ngoten nggih.
nawaitu taqarrub ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah, wa nawaitu ala ma nawa salafun saleh, dan saya niat sebagaimana niatnya ulama-ulama yang terdahulu. Jadi niatnya dicantolkan, niatnya kita itu dicantolkan kepada para ulama yang dahulu. Karena ulama niku niatnya pasti benar, karena sudah dituntun oleh ilmu. Nah kita sing awam ngeten niki, karena niatnya macam-macam, niatnya pengen sugih, niatnya pengen jabatan, ngamalan nggih bener, ngamalan istighfar, tapi niatnya pengen kaya, pengen bisa stres nggak kaya-kaya. Jadi nggak asing ada orang banyak wiritan tambah gila niku mboten asing. Tempudi-pudi wonten karena kebanyakan wiritan tambah gila. Karena apa? Niatnya salah, tidak ada guru yang nuntun, tujuannya nggak tercapai, setan yang membimbing. Setan yang membimbing. Makanya Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau ada maqam di Sultanul Aulia itu, beliau saat wiritan tengah malam niku wonten kayak ada suara niku pada beliau itu ngomong ngeten, "Hai Syekh Abdul Qadir, malam ini kamu saya bebaskan. Apa yang saya haramkan kepada kamu saya halalkan." Syekh Abdul Qadir orang alim. Anta iblis, kamu adalah iblis. Karena Ibrahim enggak alim, wah langsung seneng, wah enak, sing haram jadi halal. Karena itu beliau diangkat oleh Allah menjadi Sultanul Aulia. Saat mau naik ke makam tertentu, ada bisikan mengharamkan yang halal, beliau punya ilmu. Tidak ada setelah Rasulullah yang bisa mengharamkan barang halal apalagi atau menghalalkan barang haram. Sudah selesai agama setelah Kanjeng Nabi. Berarti niku suaranya iblis. Itu adalah suaranya. Nah, suaranya iblis itu sakit membisikin nang hati kita, membisikkan iblis niku. Tidak dibentengi oleh ilmu, akhirnya salah jalan tadi wau niku. Nah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani niku beliau membantah suara niku, anta iblis. Kamu adalah iblis karena tidak ada yang bisa mengharamkan barang halal setelahnya Rasulullah, itu tidak ada lagi. Nah, ngoten nggih. Jadi ngeten-ngeten niki saestu jenengan harus punya wiritan-wiritan yang sak kerso jenengan sing istiqomah menjadi modal kita, sehingga dari wiritan yang kita baca itu ada asrornya yang bisa masuk ke diri kita. Wonten pertanyaan? Nggih sebentar nggih. Ngenten pertanyaannya, saya dibuka. Masalah doa iftitah, mana yang lebih utama? Doa iftitah niku dibaca pada saat nututin imam, mendengarkan bacaannya imam, atau lebih utama membaca doa iftitah? Niki ngenten masalahnya. Jadi wonten tiyang makmum masbuk, dia saat takbir imam sudah membaca bacaan surat pendek. Setelah Fatihah niku baca surat pendek. Nah dia bingung antara membaca doa iftitah atau mendengarkan bacaan imam setelah membaca surat Al-Fatihah. Maka rincian yang ngenten, doa iftitah niku rukun apa sunnah? Saya tulis tanglet. Doa iftitah niku rukun apa sunnah? Sunnah. Niki sering keliru soalnya. Kalau sering ketemu santai-santai kalau tangletaken, doa iftitah niku masuk rukun apa sunnah? Ada yang bilang rukun, ada yang bilang sunnah, ada yang sunnah, ada yang bilang rukun. Padahal syarat sahnya sholat harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Jadi doa iftitah niku adalah sunnah, tidak dibaca enggak apa-apa, dibaca dapat pahala. Tapi catatannya, kembali ke pertanyaan tadi, kalau dengan membaca doa iftitah akan tertinggal membaca surat Al-Fatihah, maka sebaiknya tidak usah baca doa iftitah, langsung membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau kita membaca doa iftitah kemudian tidak nututin rukunya imam, maka rakaatnya tidak dihitung. Makanya saestu lek panjenengan
jadi imam, khususnya imam yang duhur asar niku jangan sampai tidak membaca doa iftitah, seakan makmumnya baca doa iftitah, ternyata imamnya hanya baca surat Al-Fatihah, nggak baca doa iftitah, nggak baca surat pendek. Akhirnya makmumnya hanya doa iftitahnya belum selesai, imamnya sudah ruku. Sering ngeten niki kita temui di luar, biasanya kalau jamaah di luar, jamaah ngoten niku, ternyata imamnya nggak baca doa iftitah, langsung membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat pendek. Nah, makmumnya baca doa iftitah. Nah, doa iftitahnya tering mantun, imam sudah ruku. Lah ngeten niki harus ruku makmumnya, tapi rakaatnya tidak dihitung. Jadi doa Al-Fatihah yang ditanggung sama imam niku dengan syarat sebelum membaca Al-Fatihah makmum niki mboten maos barang bacaan yang sunnah. Kulo ulangi, Fatihahnya makmum yang ditanggung oleh imam niku dengan syarat makmumnya tidak membaca bacaan sunnah sebelum Al-Fatihah. Nah, bacaan sunnah sebelum Al-Fatihah ini wonten kalih doa iftitah sama ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niku sunnah. Nah, jadi jenengan nek jamaah ragu maunya niki imam baru, nggak ngerti imam ini baca doa iftitah apa ndak biasanya. Mongko saran kula jenengan langsung baca Al-Fatihah. Jenengan sampun paham, oh imamnya ini lama biasanya baca doa iftitah, saya nututin jenengan baca. Karena doa iftitah niki walaupun sunnah, tapi dalam sholat wajib usahakan jangan pernah ditinggalkan. Doa iftitah niki walaupun sunnah, tapi dalam sholat wajib jangan pernah ditinggalkan. Karena Masya Allah pahalanya itu luar biasa. Senomor kali di situ janjinya itu janji kita nang Gusti Allah. Iku janji kita nang Gusti Allah. Niku masalah doa iftitah. Jadi kayak tarawih niku jenengan sekiranya nggak nututin imam ya langsung baca Al-Fatihah saja, nggak usah, atau Al-Fatihahnya bareng sama imam. Jangan nunggu imam baca surat pendek baru Al-Fatihah. Nanti nggak nututin malah repot semuanya nanti. Pokoknya jenengan perkirakan sendiri nggih. Jadi sekiranya membaca doa iftitah nggak nututin pada imam, maka langsung baca Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah saja. Niku khususnya di sholat-sholat yang tidak keras bacaannya. Ngoten nggih. Sampun wonten sintang let. Sampun nggih. Mugi-mugi barokah dan manfaat. Terus bisa wakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa lafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah